Yang terhormat Bapak Saripudin MPD selaku Koordinator Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Palepi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Saudari Rica Nona Mutia selaku Ketua Pelaksana acara sharing session kita kali ini. Beserta seluruh mahasiswa pendidikan sejarah yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas ridho dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di room meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam tetap kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan sharing session yang bertemakan strategi dari inovasi menulis skripsi dengan cermat. Izinkanlah saya, Nadia Putrisha, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu acara ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu dibuka dengan pembukaan sesi pertama, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Himne Unsri, yang ketiga kata sambutan, yang keempat doa bersama dan penutupan, yang kelima sesi kopi break, yang keenam penyampaian materi dari narasumber pertama, yang ketujuh sesi tanya jawab bersama narasumber, yang kedelapan isoma, yang kesembilan pembukaan sesi kedua, yang ke-10 penyampaian materi dari narasumber kedua, yang ke-11 penyampaian materi dari narasumber ketiga, yang ke-12 sesi tanya jawab bersama narasumber, yang ke-13 penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Himne Unsri yang akan dipandu oleh operator.
generasi baru yang penuh semangat untuk mengabdi, menghati bunga yang suci, lambang agung keluhuran cipta, dengan rahmat Tuhan yang esa menuju masyarakat adil makmur. Baiklah, berikutnya memasuki acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudari Recha Nuna Mutia selaku Ketua Pelaksana acara sharing session kita kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat teman-teman Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pelatihan skripsi. Sholawat beserta salam tidak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, izinkan sebelumnya saya Recha Nuna Mutia selaku Ketua Pelaksana pada kesempatan ini untuk menyampaikan sepatah dan dua patah kata. Acara hari ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Sejarah Unsri dan diikuti oleh mahasiswa Pendidikan Sejarah Unsri, khususnya diwajibkan bagi angkatan 2019. Acara pada hari ini mengangkat tema yaitu sharing session, strategi dan inovasi menulis skripsi dan inovasi menulis skripsi dengan cermat. Acara ini akan dilangsungkan selama 5 hari, terhitung mulai pada hari ini, tanggal 30 Mei hingga hari Jumat, tanggal 5 Juni. Acara ini diselenggarakan sebagai wadah untuk upaya memberikan ilmu serta pengetahuan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang akan menulis skripsi, seperti kiat-kiat serta tata cara bagaimana dalam penulisan skripsi. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, serta juga kepada rekan-rekan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Harapan saya semoga acara ini akan diikuti oleh lebih banyak peserta untuk sampai hari Jumat nanti, dan semoga kita bisa mengambil semua manfaat serta ilmu dari agenda ini. Demikianlah sambutan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Recha Nuna Mutia atas penyampaian kata sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan kedua sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu di kegiatan Prodi ya ini ya. Ini di bawah bendera Prodi yang saya kira bermanfaat untuk angkatan 2019 yang akan mulai memasuki
tahap akhir penulisan skripsi gitu ya. Tapi kegiatan ini sifatnya sebenarnya suplemen, ya, artinya cuma pengetahuan tambahan atau mungkin bisa dikatakan refreshing gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada kiat-kiat secara khusus ya untuk menulis skripsi. Saya kira dalam kurikulum kita di Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah yang kalian ambil dari awal itu sebenarnya sudah memiliki tujuan untuk mempersiapkan dalam penulisan skripsi gitu ya. Hanya saja mungkin sampai dengan saat ini banyak pengetahuan yang mungkin agak lupa atau seperti apa gitu ya. Makanya dari Prodi memfasilitasi untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang semuanya adalah alumni kita yang sudah melalui proses itu. Saya di sini diamanatkan oleh Kaprodi, Bapak Dr. Ferudin EPD, untuk memberi sambutan dan juga membuka gitu ya. Karena beliau berhalangan hadir, maka ya saya di sini untuk membuka acara ini. Mungkin tidak banyak, mungkin langsung saja nanti kita ke materi ya, karena sudah jam 10, kita sudah mundur 1 jam dari acara, dan saya harap mungkin peserta bisa lebih banyak lagi dari ini ya, karena yang saya tahu angkatan 2019 banyak ya mahasiswanya, enggak segini, ini cuma 48 orang. Dan satu lagi saya minta, karena kita mengundang narasumber nanti ya, narasumber itu diminta memberikan materi dengan sukarela, ya, tidak diberi bayaran, dan dia mencurahkan pengetahuan kepada kita, maka alangkah beradabnya kita kalau kita hadir, mendengarkan gitu ya, open cam, enggaknya, jangan pada off cam seperti ini. Kalau saya nggak masalah sebenarnya, cuma kalau narasumber-narasumber dari luar, ya, mereka sudah meluangkan waktu, sudah berkenan hadir, memberi pengetahuan dengan tujuan untuk mengabdi pada prodi kita, tapi ketika dia memberikan materi, pesertanya malah tidak ada yang open cam. Tunjukkanlah sedikit rasa hormat. Sekali lagi ini sifatnya sukarela kegiatan ini, ya. Tidak ada penugasan secara khusus. Jadi mohon panitia untuk menginstruksikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk open cam. Ya, ini kegiatan manfaatnya cuma untuk kalian gitu ya. Kami narasumber tidak memiliki kewajiban khusus gitu. Kalian yang butuh pengetahuan itu. Jadi adabnya ya harus menghormati siapa yang memberikan materi gitu ya. Dan ini sudah ada Helen ya. Ada Helen, ini Kak Helen nanti akan memberikan. Iya, Kak. Selamat datang Helen. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Reza. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini Kak Helen, salah satu alumni terbaik kita juga. Sekarang sedang menempuh S2 di UGM gitu ya. Tentunya nanti akan banyak sekali pengetahuan yang bisa kalian dapat sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan ya. Helen itu yang penulisan sejarah lokal ya, penulisan sejarah lokal. Dan nanti silakan peserta yang memiliki minat penulisan sejarah lokal untuk banyak berdiskusi dengan Mbak Helen gitu ya. Itu saja, mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi materi. Secara resmi mewakili koordinator program studi, saya membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Reza Palevi EPD atas penyampaian kata sambutannya. Diharapkan untuk teman-teman sekalian untuk dapat mengaktifkan kameranya sesuai instruksi yang telah diarahkan tadi sebelumnya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Renaldi. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin jalannya doa kita pada pagi hari ini.
Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin dengan tuntunan agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama non-muslim diharap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijikal karimi azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan pada kami semua. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Malikul Kudus, kami agungkan namamu karena Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami bersyukur. Pada hari ini, kami berkumpul di ruangan tatap maya ruang Zoom meeting ini dalam kegiatan sharing session, berdiskusi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami dengan segala takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho atas pemberian-Mu. Allahumma arinal haq natiba warinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan semua tanggung jawab dan tugas kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rilnadi. Maka dengan berakhirnya sesi doa bersama, maka berakhir pula acara pembukaan kita. Yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan memasuki acara inti. Namun sebelum itu kita akan beristirahat sejenak selama 10 menit ke depan, dan pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat kita akan melanjutkan acara kita kembali. Maaf, saya ulangi maksud saya. Kita akan kembali pada pukul 10:20. Untuk para hadirin dipersilakan jika ingin beristirahat sejenak selama 10 menit. Mungkin panitia segera menyampaikan ke angkatannya untuk segera bergabung. Dari tadi tidak bertambah serta ini, silakan di calling lagi segera bergabung ke kegiatan ini gitu ya. Baik, Pak.
istirahat kita telah usai, maka kita akan melanjutkan kembali acara kita yang sempat tertunda sebelumnya. Hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Reza Palevi, MPD. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Muhammad Reza Palevi, MPD. Jadi Bapak Reza lahir tanggal 29 Februari 1992 di Palembang. Lalu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bapak Reza merupakan dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Selain itu, beliau sendiri juga aktif dalam menulis dan mempublikasikan berbagai tulisan dan jurnal ilmiah nasional. Banyak karya yang telah diterbitkan oleh beliau dan masih banyak lagi prestasi yang telah diraih oleh Bapak Reza yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, mungkin untuk sesi pemaparan Pak Reza, kita bentuknya sharing-sharing sesuai dengan request dari Bapak. Mungkin untuk pertanyaan awal, bisa dimulai dari kami terlebih dahulu. Jadi yang ingin kami tanyakan nih Pak, bagaimana Pak untuk tips-tips pemilihan judul dan apa saja persiapan yang perlu dilakukan selama menyusun skripsi? Mungkin itu saja Pak, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Nadia. Ya, seperti yang disampaikan teman Nadia, memang saya tidak menyiapkan materi secara khusus untuk kegiatan ini, gitu ya. Karena sifatnya sharing session, artinya yang paling utama itu adalah ya sharing, gitu ya. Ini bukan dalam bentuk workshop ataupun dalam bentuk seminar yang pesertanya harus diberikan pengetahuan, lalu kemudian diberikan latihan dan lalu produk akhirnya misalnya proposal atau dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sharing session, saya kira lebih baik kita langsung on point, menjurus langsung ke persoalan, apa yang ditanyakan, itu yang akan dijawab. Saya kedapatan materi mengenai persiapan dan proses skripsi, dari pemilihan judul, proposal, penelitian, sampai dengan ujian akhir program. Artinya dalam posisi ini saya harus menjawab semua alur skripsi, gitu ya. Saya juga bingung kenapa saya diberikan materi yang sangat kompleks seperti ini. Kalau dalam posisi ini berarti satu narasumber juga sudah cukup harusnya kalau judulnya seperti itu, gitu ya. Tapi ya akan coba saya jawab ya untuk pertanyaan yang muncul nantinya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjurus pada judul-judul peminatan nanti bisa ditanyakan lebih dalam ke narasumber-narasumber lain. Misalnya ke Kak Helen tadi tentang pendidikan secara lokal, atau ke Alif ya, sejarah sosial dan lain sebagainya. Saya mungkin akan lebih ke teknisnya, gitu ya, karena memang sampai dengan saat ini saya belum terlibat secara langsung dalam kegiatan pembimbingan skripsi, saya belum terlibat secara langsung dalam ujian skripsi, gitu ya, karena memang di jabatan akademik saya, bukan jabatan fungsional saya itu belum memperbolehkan saya untuk menunda, dan kemungkinan baru semester depan saya baru bisa. Ya. Jadi kalau saya ditanyakan secara rinci ya, mengenai bagaimana proses pembimbingan dan pembimbingan khususnya, ya, mungkin saya tidak terlalu hatam. Gitu. Tapi kalau ujian, ya mudah-mudahan saya bisa menjawab. Karena memang sampai dengan saat ini saya masih bertugas untuk menjadi host ujian. Gitu. Jadi siapapun yang ujian, siapapun yang menguji, saya hadir di situ. Jadi saya mendengar secara rinci apa yang terjadi dalam ruang ujian. Ada Kak Werdo baru bergabung ya. Halo Werdo. Mau keluar. Kak Werdo apakah diminta juga untuk menjadi narasumber ini panitia? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya mungkin karena temanya hampir-hampir sama dengan narasumber lain. Oke, tadi pertanyaan Nadia, apa tadi? Bagaimana persiapan untuk skripsi gitu ya? Tidak ada persiapan secara khusus dalam penulisan skripsi gitu ya. Tapi yang paling penting saya kira adalah memperbanyak referensi. Jadi kalau di tataran S1 itu
penulisan karya ilmiah itu ada batasannya gitu ya. Dan ini yang mungkin harus dipahami secara bersama. Jadi jangan terlalu takut untuk menulis skripsi ya. Skripsi itu tidak sakral yang kalian bayangkan, ya, apalagi di zaman sekarang. Mungkin kalau zaman saya dulu, ya, apalagi dengan komposisi penguji 3, pembimbing 2, lalu face to face di ruangan gitu ya. Jadi memang sehoror itu zaman itu ya, zaman saya itu. Di zaman saya tidak heran kalau ada mahasiswa yang harus digotong keluar karena pingsan, lalu keluar dengan berderai air mata, itu nggak heran gitu ya. Tapi di masa sekarang, apalagi ditambah dengan ujian daring gitu ya, saya kira ujian tidaklah menyeramkan itu. Apalagi dengan peraturan baru ini, kalian cuma satu pembimbing, satu penguji gitu. Jadi tidak ada dinamika dalam proses ujian itu, karena hanya ada satu pendapat yang harus kalian dengarkan. Berbeda halnya dengan 2 atau 3 penguji gitu ya. Kalian di posisi untuk mencerna dengan baik-baik 3 pendapat itu, kalian harus benar-benar harus benar-benar mencerna gitu ya, bentuk-bentuk tesis, antitesis, dan kalian harus menelurkan sintesis itu sebagai bentuk final dari skripsi kalian gitu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak ada, cuma ada satu pembimbing dan satu penguji gitu ya. Nah, balik lagi dengan pertanyaan tadi, itu ya, tidak ada persiapan sebenarnya, hanya memperbanyak referensi. Kuncinya, ya silakan datang ke perpustakaan, cari skripsi-skripsi kakak tingkatnya, dan cari tahun yang paling dekat. Gitu ya. Karena di prodi ini, kita itu semacam ada, semacam ada musim gitu ya. Ada beberapa skripsi yang di masa sekarang sudah tidak relevan. Bukan tidak relevan ya, bukan lagi musimnya gitu loh. Artinya ada tema-tema yang diarahkan gitu ya, sesuai dengan kebijakan kampus tentunya. Zaman dulu penelitian pengembangan tidak begitu mendapat perhatian. Zaman saat ini fakultas menghendaki penelitian mahasiswa itu sifatnya pengembangan misalnya. Nah, itu yang harus kalian kejar misalnya seperti itu ya. Lalu untuk penulisan sejarah lokal gitu ya, itu juga memang harus banyak membaca, karena yakinlah bukan cuma kalian yang mempunyai pemikiran ke sana, sementara kajian lokal kita sangat-sangat terbatas gitu ya, apalagi untuk daerah Sumsel gitu ya. Daerah Sumsel ini kalau kalian telusuri di perpustakaan itu hampir semua tema-tema lokal itu sudah diangkat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah memilih judul, ternyata judul itu sudah ada yang mengangkat gitu ya. Nah, itu yang berbahaya gitu ya. Itu saya kira Nadia, kalau untuk persiapan saya kira lebih banyak ke perpustakaan, mencari referensi, membaca-baca gitu ya, melihat judul-judul alumni gitu. Cara paling mudah itu adalah ya amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi judul itu bisa saja dia judulnya sama, tetapi mungkin lokasi penelitiannya berbeda, itu sah-sah saja sebenarnya, tidak masalah. Misalnya judulnya tentang revolusi fisik misalnya. Di Palembang sudah ada yang ngambil, misalnya di Prabu sudah ada yang ngambil, kebetulan di daerah Lahat misalnya ya, belum ada yang ngambil. Ya boleh judulnya sama, tapi lokasinya berbeda. Gitu. Atau mungkin ya itu ya tempat biasanya. Tempat, kalau beda tempat ya sudah, berarti bisa beda kajiannya. Karena tidak mungkin jalannya kejadian itu sama di satu daerah dan satu daerah yang lain. Itu mungkin Nadia. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kita sharing saja ya. Untuk pertanyaan yang lebih menjurus atau lebih merinci pada tema-tema tertentu, saya kira nanti sudah ada narasumber yang bisa menjawab itu, yaitu secara sosial, pengembangan, sejarah lokal, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dari teman-teman audiens sekalian. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya.
Baiklah, untuk catatan, bagi teman-teman yang tidak bisa menghidupkan mikrofonnya atau terkendala oleh jaringan, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui room chat, atau jika teman-teman ingin bertanya langsung, secara langsung dipersilakan untuk langsung unmute bagi yang ingin bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mahasiswa PA saya juga yang kemarin minta waktu untuk bertanya seputar skripsi, silakan ditanyakan di sini juga. Yang pasti begini ya, yang pasti apapun yang kalian terima di forum ini, di kegiatan ini, itu tetap harus kalian komunikasikan dengan pembimbing gitu ya. Karena apapun yang kalian terima, kalau tidak setuju sama pembimbing ya sama saja bohong. Balik lagi ke pembimbingnya masing-masing sebenarnya. Dan ya untuk menentukan ini juga menentukan tema skripsi itu juga harus mempertimbangkan ini ya, kepakaran pembimbing ya. Jadi jangan kalian jangan melompati kepakaran itu maksudnya. Misalnya kalau background dari pembimbing itu adalah ilmu sejarah, ya akan lebih bijak kalau memilih judul-judul yang tema sejarah juga gitu. Jangan sampai melenceng jauh gitu ya, misalnya keilmuan sejarah tapi penelitian misalnya kuantitatif gitu ya. Jadi ya akan tertolak, itu pasti akan tertolak gitu. Karena sebenarnya pembimbing juga mempunyai tanggung jawab secara akademis dan tanggung jawab secara keilmuan gitu. Jadi tidak mungkin dia membimbing mahasiswa sedangkan dia sendiri tidak begitu menguasai bidang itu. Walaupun sebenarnya sah-sah saja ya, tapi begini, ketika ujian itu ya, ketika ujian berlangsung, pembimbing itu adalah sekutu kalian. Dia yang akan menjadi pembela di ujian. Nah, bagaimana dia mau membela sementara basic ilmunya tidak mendukung itu? Nah, jadi akan lebih aman, lebih bijak kalau memilih judul atau tema skripsi itu sesuai dengan keilmuan pembimbingnya. Jadi akan satu suara. Jadi ini bisa menjadi sekutu yang membela di ujian nanti. Kalau tidak ya itu resikonya ya. Kalian akan berjuang sendirian di sidang skripsi. Dan saya sudah menemukan beberapa kasus yang karena memang tidak sesuai dengan keilmuan ya pembimbingnya tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dicecar pertanyaan sama penguji, mahasiswa tidak bisa menjawab, ya pembimbing juga tidak bisa menjawab. Tapi kalau satu rumpun ya, antara judul skripsi dengan keilmuan pembimbing, maka baiklah dibanding dengan tidak. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak, bagaimana kalau kita untuk menentukan judul skripsi itu bersifat jarang, Pak, waktu judulnya, Pak. Misalnya kita mau mengembangkan media pembelajaran berbasis e-learning misalnya, Pak. Tapi kan mengingat itu kan masa digunakan saat pembelajaran daring, Pak. Nah, apabila kondisi sudah normal dan kegiatan persekolahan mulai tatap muka, apakah judul itu masih layak, Pak, atau masih memiliki nilai jual, Pak, untuk dituliskan, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Eva. Tidak masalah sebenarnya. Bahkan sampai dengan saat ini, penelitian dosen di fakultas kita itu masih banyak yang mengembangkan e-learning. Jadi e-learning itu bukan sesuatu yang final ya. Segala sesuatu itu bukan sesuatu yang final. Artinya ketika ada celah untuk pengembangan, maka masih dimungkinkan untuk penulisan. Termasuk dengan sejarah-sejarah murni gitu ya, ilmu-ilmu sejarah. Ketika ada fakta baru ditemukan, maka penulisan itu bisa direvisi dan lain sebagainya. Termasuk juga e-learning. E-learning itu kan sebenarnya dengan adanya pandemi seperti kemarin itu kan
itu bukan hanya menjadi apa ya, bukan menjadi sebuah jalan keluar, tapi kedepannya e-learning itu akan menjadi sebuah alternatif, gitu ya. Bahwa pembelajaran itu tidak harus dilakukan di kelas, bisa dilakukan secara hybrid, gitu. Apalagi dengan apa? Dengan kekuatan teknologi zaman sekarang, dengan adanya gadget di masing-masing siswa, maka pembelajaran bisa dilakukan di manapun, tidak harus di kelas. Maka pengembangan e-learning pun sebenarnya masih dimungkinkan, sangat-sangat dimungkinkan. Bahkan mungkin ke depannya skema hybrid yang akan kita lakukan sekarang ini akan dilakukan terus ya, mungkin ya. Itu jadi sangat dimungkinkan, Dava. Bisa saja. Karena sebenarnya kalau untuk membahas satu materi ataupun satu mata kuliah, memang banyak sekali dosen yang menganggap bahwa 16 kali pertemuan selama satu semester itu masih sangat-sangat kurang. Maka untuk menambah apa, suplemen pengetahuan itu ya bisa dilakukan melalui e-learning. Gitu. Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah juga, nggak harus di sekolah baru belajar. Jadi masih sangat dimungkinkan. Walaupun sudah tidak dipakai apa yang utama ya dalam pembelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ini masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin teman-teman yang lain sedang menyiapkan pertanyaannya. Mungkin boleh Pak dari moderatornya lagi Pak yang izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baiklah, nah izin bertanya Pak. Jadi dalam penelitian itu terdapat metode-metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu metode wawancara. Jadi dalam yang saya ingin tanyakan, dalam menuliskan kutipan dari hasil wawancara, apakah bahasanya sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh narasumbernya atau diubah menjadi kalimat baku ya Pak? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari Nadia Pak. Oke, terima kasih Nadia. Wawancara itu kan salah satu ini ya, salah satu sumber ya, salah satu sumber dalam penelitian, dan semua sumber itu termasuk sumber buku itu sebenarnya harus diinterpretasikan. Nah, ketika sudah melalui proses interpretasi, artinya sudah masuk subjektivitas penulis di situ. Nah, dalam subjektivitas itu, itulah bentuk terjemahan kata dari penulis gitu ya. Jadi memang harus diinterpretasikan, nah, tidak boleh narasumber itu, kalaupun memang mau dituliskan secara utuh, ya nggak apa-apa, tapi tetap harus ada interpretasi. Ya, karena tidak semua orang itu bisa memahami kata-kata dari narasumber ya, apalagi narasumber yang dari ini misalnya dari apa daerah gitu ya, yang masih menggunakan bahasa daerah. Nah itu kan perlu untuk diinterpretasikan, sehingga tugas dari peneliti itu adalah memproses pesan itu agar dapat dipahami dengan mudah melalui tulisan skripsi kita. Jadi memang harus diinterpretasikan. Baiklah, terima kasih Pak. Jadi data dari hasil wawancara itu perlu untuk diinterpretasikan terlebih dahulu agar para pembaca yang membaca hasil karya kita dapat mengerti Ya. data yang kita cantumkan dalam karya kita. Baiklah Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Termasuk ini ya, termasuk tabel. Misalnya kalian menemukan sumber berupa tabel, itu tidak boleh hanya serta-merta menyertakan tabel saja di skripsi. Tabel itu tidak bisa berbicara dia. Yang bisa menyuarakan maksud tabel itu adalah penulis. Ya. Jadi setelah tabel pun harus diinterpretasikan apa maksud tabel itu. Gitu. Jadi memang ya, seperti yang saya katakan tadi, semua sumber itu harus diinterpretasikan oleh peneliti. Termasuk tabel tadi, dia tidak bisa berbicara, tabel tidak bisa berbicara. Yang bisa berbicara itu adalah penulis. Jadi memang harus diinterpretasikan. Harus ada narasi di bawah tabel itu yang menjelaskan bahwa tabel itu menunjukkan apa, menjelaskan apa gitu.
apalagi sumber ataupun ya sumber dari narasumber yang tadi yang kata saya tadi ya, yang menggunakan bahasa daerah yang mungkin tidak semua orang mengerti itu, gitu. Memang harus diinterpretasikan. Saya kira kalau kalian mengikuti dengan baik mata kuliah yang sudah dilalui, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya tidak ada kiat-kiat khusus gitu ya untuk penulisan skripsi. Kurikulum kita sudah memberikan komposisi yang saya kira sudah baik kalau memang dijalankan dengan baik gitu ya. Jadi skripsi mata kuliah yang sudah dilalui dari awal sampai sekarang itu adalah tujuannya untuk mempersiapkan penulisan skripsi ini. Gitu. Baik, Pak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Boleh izin bertanya, moderator? Iya, dipersilakan. Diana. Baiklah, izin bertanya terkait dengan Bapak tadi membahas tentang mata kuliah yang ada di prodi sejarah. Nah, dari yang Putri perhatikan dari mata kuliah ini kan kita sudah belajar mengenai mata kuliah yang ada di prodi. Nah, namun kebanyakan ini berkutat pada sejarah lokal yang memang menjadi kajian kita, karena kajian dari sejarah ini sangat terbatas jika kita berkutat pada sejarah nasional. Nah, di sini Kak Putri ingin bertanya mengenai bagaimana dengan mahasiswa yang ingin mengambil judul yang berkait dengan teknologi. Nah, memang ada mata kuliah yang berkutat pada teknologi. Salah satunya yaitu adalah pembelajaran berbasis IT dan juga desain instruksional. Nah, namun dari yang kita pelajari di mata kuliah itu hanya berkutat pada audiovisual dan juga visual. Nah, salah satunya itu adalah video dan juga seperti pamflet dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang ingin mengambil penelitian jika dia berfokus pada teknologi seperti website atau segala macamnya, itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Putri. Ya, yang diajarkan dalam mata kuliah itu kan sebenarnya dasar-dasarnya saja ya. Untuk pengembangannya itu memang mahasiswa memang harus lebih aktif untuk mencari, untuk mengembangkan materi itu. Gitu. Mungkin kalian sudah hafal dengan kata-kata misalnya ya kuliah itu hanya 30%, 70% itu yang mahasiswa mencari sendiri. Artinya pengembangan lebih lanjut ya seputar teknologi dan lain sebagainya itu memang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dan sah-sah saja sebenarnya Putri kalau memang mau mengembangkan skripsi mengenai teknologi yang mungkin tema itu tidak ada dalam mata kuliah, itu sah-sah saja, bahkan lebih bagus seperti itu. Tidak masalah. Justru hal-hal yang baru itu yang lebih dihargai ya, karena dia menghasilkan kebaruan atau novelty dibanding kita hanya mencari aman, misalnya mencari tema-tema yang ada kemudian dimodifikasi ya, lebih aman ya itu ya, maksud saya itu. Jadi lebih bagus memang ketika kita menemukan novelty itu lebih bagus sebenarnya. Dan nanti ketika dalam penulisan jurnal pun itu akan lebih dihargai, itu akan lebih banyak dicari orang ya ketimbang dengan tema-tema yang konvensional.
Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Saudari Cecilia Dewi Putri. Izin bertanya Pak, terkait dengan skripsi, ketika penulis dalam penulisan skripsi mengambil sejarah lokal dan terdapat kata-kata atau peribahasa khas daerah tersebut, apakah kata-kata tersebut diperbolehkan dimasukkan dan dituliskan dalam skripsi? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk hal seperti itu memang harus ditulis ya, karena itu yang menjadi kekhasan gitu ya. Kalau kalian pernah ikut kuliah dengan Bu Farida, beliau sangat mendorong ya penggunaan kata-kata lokal itu dalam karya ilmiah. Tetapi memang harus tetap diiringi dengan penjelasan gitu ya. Jadi misalnya sebagai pembuka ya kita menggunakan kata itu tapi dijelaskan. Kedepannya tidak perlu dijelaskan lagi ya nggak masalah. Misalnya menggunakan kata kaul sebagai pengganti kopi misalnya. Dalam sejarah lokal misalnya petani kaul dan lain sebagainya itu memang harus dituliskan ya. Jadi itulah yang menjadi ciri khasnya. Jadi memang harus ditulis tapi harus disertai dengan penjelasan di awalnya. Untuk kedepannya tidak dijelaskan juga nggak masalah. Jadi memang harus dituliskan ya kalau kata-kata daerah itu. Karena itulah yang mencirikan sejarah lokal. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Yang lanangnya mana yang lanang ini? Ayo teman-teman, mumpung Bapak Reza yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebelum nanti waktu kita menyusun skripsi banyak bingungnya. Jadi silakan ditanyakan sekarang teman-teman. Baiklah Pak, ada pertanyaan di room chat dari Yesi Lestari. Izin bertanya sebelumnya, sebelum menentukan judul mungkin akan lebih baik melakukan analisis kebutuhan. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan-pendekatan dasar yang harus dilakukan pada lokasi penelitian dalam kurung sekolah tersebut, Pak? Terima kasih. Mungkin itu Pak pertanyaan, dipersilakan Pak untuk dijawab. Kalau pendekatan secara khusus tidak ada sebenarnya, tapi memang akan lebih mudah kalau kita melakukan penelitian misalnya dari sekolah kita dulu atau mungkin sekolah tempat kita PPL gitu ya. Walaupun sebenarnya sekolah-sekolah yang tidak kita ketahui sebelumnya juga bisa saja sih sebenarnya kalau kita memang menghadap ke sekolah itu. Saya dulu waktu tesis S2 penelitian saya di sekolah di Bandung, SMA 4. Saya bukan alumni sana, saya bukan orang sana, tapi saya melakukan penelitian di sekolah di sana gitu. Ya, pendekatan yang harus dilakukan adalah ya langsung menghadap ke pihak sekolah, jelaskan tujuan kita apa yang perlu kita lakukan, dan ya kita harus meminta izin untuk itu gitu ya. Tapi memang biasanya kalau dari sekolah itu dia butuh surat gitu ya, butuh surat.
Karena itu kan instansi pemerintah dan tidak sembarang orang bisa masuk dan melakukan penelitian di situ. Jadi mau sekolah apapun kalau ada suratnya ya dia harus memfasilitasi. Tuh. Tapi akan lebih mudah dan akan lebih gampang memang kalau lokasi penelitian itu ya mungkin sekolah kita dulu atau mungkin lokasi PPL kita dulu, gitu ya. Karena ada kedekatan emosional yang lebih di situ kan dibanding kita ke sekolah yang benar-benar asing bagi kita yang mungkin tidak pernah ada interaksi atau mungkin tidak ada orang dalam di situ. Itu saya kira. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Coba saya mau ini dulu, mau survei dulu, mau lihat. Yang memiliki keinginan untuk mengangkat tema-tema sejarah murni atau ilmu sejarah, coba di raise hand. Saya mau lihat pemetaannya ada berapa orang. Satu. Hanya satu orang. Sisanya mau pendidikan semua ini, mau pengembangan. Delapan orang ya. Yang mau mengambil tema pendidikan, coba raise hand. Belas orang. Sisanya apa ini? Sisanya masih bingung mau menentukan apa gitu ya. Apakah ada yang mau mengambil tema-tema atau penelitian dengan studi pustaka di sini? Skripsi dengan studi pustaka ada nggak kira-kira? Karena sampai saat ini saya belum menemukan skripsi dengan penulisan studi pustaka. Memang lagi ini sih, memang belum ada ya. Saya dulu studi pustaka ya, untuk diketahui. Skripsi saya studi pustaka, saya mengangkat tentang Gus Dur, tentang pemikiran pluralisme Gus Dur. Ya, saya studi pustaka, tidak ada penelitian secara khusus. Penelitian saya adalah penelitian untuk mencari sumber-sumber. Saya dulu penelitian sampai ke Jakarta, sampai ke Perpustakaan Nasional, saya sampai ke Arsip Nasional, saya sampai ke rumah Gus Dur juga ya di Jakarta. Artinya begini, semua penelitian itu ya penelitiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau penelitian dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya hasilnya mudah-mudahan baik. Tapi kalau penelitian yang jangan tidak baik, ya hasilnya juga jangan tidak baik. Sampai dengan saat ini di prodi kita ini setidaknya ada beberapa jalan lah. Yang pertama jalur mandiri. Jalur mandiri itu ya jalur konvensional, mencari tema, mengajukan ke pembimbing, lalu melalui proses pembimbingan sampai pada ujian gitu ya. Lalu ada juga jalur dari pembimbing gitu ya. Sekarang ini di fakultas kita ada maksudnya setiap penelitian dosen itu harus menyertakan mahasiswa atau mungkin yang dikenal dengan istilah penelitian payung ya. Jadi ada payung penelitian, dosen melakukan penelitian, mahasiswa membantu,
dan judulnya pun akan menyesuaikan dengan judul penelitian dosen itu. Jadi itu jalan yang lebih mudah sebenarnya. Jadi dosen ikut dalam penelitian kalian secara tidak langsung gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya benefitnya itu. Pertama, waktunya pasti terukur gitu ya. Selesai penelitian dosen, selesai juga skripsinya. Kemudian proses pembimbingannya juga lebih intens. Lalu bonusnya mahasiswa juga mendapat mendapat bantuan UKT karena penelitian dosen itu kan didanai. Nah, didanai itu juga ada slot untuk membantu UKT mahasiswa. Jadi kayak itu ya, itu salah satu jalan yang lebih enak lagi sebenarnya. Nah, makanya penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan pembimbing kalian gitu ya. Dan aktif dalam perkuliahan sebenarnya. Dan biasanya dosen mencari mahasiswa yang rajin, yang cekatan, yang kalau dalam perkuliahan itu aktif gitu ya. Maka melalui jalan itu ya proses skripsi akan jauh lebih mudah, proses pembimbingan juga akan lebih intens gitu ya, dan waktu ujian pun akan lebih terukur ya. Tidak akan molor karena kalau penelitian dosen itu beres, ya skripsi juga harus beres, dan biasanya waktunya cuma 6 bulan, ya pas 1 semester. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk proposal ini ya hanya diajukan ke pembimbing ya harusnya proposal ini. Karena saat ini kan kita sudah tidak lagi ada seminar proposal, tidak lagi seminar hasil ya. Jadi langsung UAS ya, langsung ujian gitu. Jadi tidak ada proses seminar proposal, seminar hasil dan ujian ya. Cuma ujian menurut saya. Jadi itu saya kira akan lebih gampang. Tetapi sebenarnya banyak juga dosen yang mengeluh gitu ya, bahwa ketika diujikan banyak skripsi yang sebenarnya tidak siap. Ya. Hanya saja memang lebih efisien ya, lebih efektif secara waktu, tidak perlu bertele-tele untuk melakukan seminar proposal, seminar hasil gitu ya. Tapi ya salah satu kekurangannya itu banyak skripsi yang tidak siap, banyak skripsi yang masih dianggap sangat prematur tapi harus diujikan gitu. Jadi ya memang harus benar-benar intens proses bimbingan itu ya, tidak bisa lepas, harus terus dikawal biar saat ujian skripsinya sudah siap. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Nadia izin bertanya lagi Pak, untuk yang penggunaan yang skripsi menggunakan studi pustaka sebelumnya, itu di angkatan sebelumnya apakah sudah ada atau belum ya Pak, yang menggunakan teknik tersebut ya Pak? Saya belum menemukan, selama saya di sini dari 2019, saya kira saya belum menemukan ada mahasiswa yang menulis skripsi dengan studi pustaka. Saya nggak tahu ya, kalau angkatan waktu 2019 saya juga belum terlalu terlibat banyak dalam prodi, tapi selama saya menjadi host dalam ujian, saya belum menemukan saya kira untuk studi pustaka itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, dipersilakan oleh Saudara Renaldi. Izin moderator. Izin Pak,
Ray izin bertanya Pak. Misalkan kita ambil penelitian tentang pengembangan media Pak. Nah, lalu pengembangan media itu apakah boleh Pak kita ujikan ke mahasiswa Pak? Atau tidak boleh ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Ray. Ya, ini menjadi perdebatan kemarin ya. Setidaknya ada dua pendapat yang berdikotomis di sini, bertentangan. Beberapa waktu belakang banyak juga mahasiswa yang melakukan studi dengan dengan halayak itu ya mahasiswa kita gitu ya, dan itu tidak menjadi masalah di beberapa waktu belakang. Tapi kemarin ada beberapa dosen yang komplain ya, yang menganggap bahwa itu agak kurang layak gitu ya, agak kurang layak ketika skripsi mahasiswa itu mengambil halayak, itu mahasiswa juga gitu. Itu tidak kurang layak gitu. Karena kalau mahasiswa itu ya larinya ke sekolah harusnya gitu ya. Sedangkan kalau yang S2 mungkin seperti Kak Helen atau Kak Alif nanti itu bisa ke mahasiswa. Ya ada klasifikasinya gitu. Jadi untuk S1 itu turunannya ke sekolah. Kalau S2 turunannya bisa ke universitas gitu. Itu masih menjadi perdebatan, tapi mungkin kamu bisa lebih banyak berdiskusi dengan pembimbing ya. Sampai saat ini saya belum menemukan jawaban, tapi muncul perdebatan itu ya. Salah satu dosen yang vokal terhadap masalah itu adalah Pak Dedi misalnya. Pak Dedi tidak setuju dengan adanya penelitian mahasiswa yang menjadikan mahasiswa juga sebagai halayak gitu ya, atau menjadi subjeknya. Rasanya kurang etis kalau kata beliau. Karena bagaimana mungkin mahasiswa meneliti mahasiswa, kan begitu. Sama seperti misalnya tidak mungkin mahasiswa mengajar mahasiswa, kan begitu ya. Lulusan S1 ngajar S1, itu nggak mungkin. Jadi ada stratifikasi. Saya tidak tahu apakah ada aturan yang tertulis mengenai hal itu, tetapi sampai dengan saat ini hal itu masih berada pada ranah etis saja ya. Tidak etis saja rasanya kalau mahasiswa meneliti mahasiswa gitu. Yang benar itu ya mahasiswa meneliti siswa SMA misalnya atau siswa SMP. Kalau mahasiswa meneliti mahasiswa rasanya kurang etis. Gitu ya. Ini masih menjadi perdebatan. Jadi mungkin silakan nanti banyak berdiskusi dengan dosennya. Mungkin bisa disampaikan bahwa dalam beberapa perkembangan terakhir, mungkin sampaikan saja saya mendengar bahwa ada beberapa dosen yang tidak menghendaki mahasiswa menjadikan mahasiswa juga sebagai subjek penelitian. Karena ini ya masalah etis, ya, tidak etis, masalah kepatutan. Itu mungkin Ray bisa didiskusikan lagi sama dosen pembimbingnya mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi mungkin bisa berbeda halnya kalau mahasiswa tersebut ikut dalam penelitian dosen ya, bisa jadi ya. Misalnya ikut dalam payung penelitian dosen, dosennya menjadikan mahasiswa sebagai subjek, ya bisa jadi seperti itu ya. Tetapi biasanya dalam payung penelitian itu judulnya tidak sama persis. Misalnya seperti apa yang kami lakukan di tahun kemarin, gitu ya. Kami mengangkat mengenai sejarah perkembangan kota Palembang, misalnya dosen mengadakan penelitian secara utuh, gitu ya, sejarah kota Palembang. Artinya dari masa kami mengambil skup dari masa Kesultanan sampai ke Revolusi Fisik, misalnya. Nah di situ kan banyak ya pembabakan sejarahnya. Nah mahasiswa dia tidak mengambil semua itu, gitu. Jadi akan dipecah. Jadi kalau tahun kemarin itu mahasiswa A itu akan mengambil sejarah pada masa penjajahan Belanda, yang B sejarah pada masa penjajahan Jepang misalnya. Dan halayak mereka itu adalah sekolah dan mereka mencari sekolah masing-masing. Yang Belanda ngambil di SMA ini, yang Jepang ngambil di SMA ini. Itu.
ya biasanya akan dipecah gitu ya. Dan mahasiswa eh, sebenarnya bukan dalam posisi mengekor dalam penelitian payung itu enggak. Tetap mahasiswa akan diberikan space sendiri untuk melakukan penelitian secara mandiri. Gitu. Hanya dalam materi dan ininya dibantu sama dosennya gitu. Itu Rey, jadi mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut tanpa pembimbingnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya. Itu Siti Rahmat. Bertanya moderator. Ya, dipersilakan saudara dari Siti Rahma Yulinda. Baik Pak, izin bertanya. Jika kita mengambil mengenai perkembangan kearifan lokal suatu daerah Pak, tetapi terkendala mengenai sumber tulisannya Pak, apakah tulisan kita itu kuat Pak jika hanya menggunakan sumber wawancara saja Pak? Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Siti Rahmat. Ya, ini menjadi ini juga ya, menjadi problematika bagi keilmuan kita. Banyak orang di luar sana yang tidak paham bahwa sejarah ini memiliki metodologinya sendiri. Ya. Penulisan sejarah lokal tentunya minim akan sumber tertulis gitu misalnya ya, jarang. Apalagi kajian-kajian yang benar-benar lokalitasnya itu sangat kuat. Jadi mungkin hanya bisa melalui wawancara dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mempublikasikan tulisan itu, biasanya dari pihak tertentu, dari universitas ataupun dari pihak jurnal, dia akan bertanya mengenai mengapa sumber jurnalnya tidak ada, gitu ya, atau sumber bukunya tidak ada, hanya menggunakan wawancara. Nah, bagi instansi yang tidak mengerti, dia akan mempertanyakan hal itu. Ya, padahal dalam penulisan sejarah lokal, ya nyawa paling utama itu ya sebenarnya itu ya, sumber lisan itu. Tidak ada buku, jarang sekali, apalagi jurnal. Gitu. Tapi mungkin bisa ditanyakan nanti sama Kak Helen ya, bagaimana Kak Helen melakukan kajian-kajian pada sumber-sumber lokal itu. Tapi pengetahuan saya seperti itu. Penulisan sejarah lokal itu minim akan sumber tertulis, dan biasanya dia sumber utamanya itu sumber lisan dari wawancara gitu ya. Pak. Ya, tapi ada trik sebenarnya sih, Siti. Kalaupun memang minim akan sumber tertulis, nanti sumber tertulis itu bisa dipakai ketika kita membahas teori, gitu ya, teori-teorinya saja. Tapi ketika pembahasan mungkin lebih banyak menggunakan sumber lisan. Tapi kalau teori sejarah lokal kan banyak sumber-sumber tertulisnya, itu bisa digunakan untuk memperkaya teorinya, gitu ya. Jadi dari aspek teori, bukan dalam aspek implementasinya. Kalau implementasinya mungkin lebih banyak menggunakan sumber lisan. Itu cara ngakalinnya. Silakan yang lain. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Sebagai catatan, bagi teman-teman yang tidak bisa menghidupkan mikrofonnya atau terkendala oleh jaringan, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui room chat, atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk unmute bagi yang ingin bertanya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada 2020 juga yang bergabung, bahkan 2021 juga ada di situ. Sedangkan 2019 sendiri tidak full yang datangnya. Ini sebuah ironi. Yang pasti ketika kalian memasuki tahap skripsi ya, yang pertama disiapkan itu ya mental sebenarnya. Mental juga harus kuat gitu, karena nanti rajin saja tidak cukup ya untuk menyelesaikan skripsi itu. Akan banyak sekali dinamika yang akan dihadapi gitu ya. Bahkan ada mahasiswa yang rajin, tapi mungkin dosennya yang mungkin agak sulit ditemui gitu ya. Jadi ketika sulit ditemui nanti motivasinya semakin menurun. Itu ada yang seperti itu. Makanya saya katakan mentalnya harus kuat gitu ya. Ada juga yang dikoreksi sama pembimbing, atau mungkin dalam tanda kutip dimarahi, motivasinya jadi kurang lagi. Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu proses yang memang harus dilakukan gitu ya. Karena yang akan kalian hasilkan itu adalah karya ilmiah ya. Dan karya ilmiah itu pertanggungjawaban akademiknya itu harus kuat gitu ya. Tidak boleh salah-salah karena itu akan menjadi akan menjadi konsumsi publik. Dan pembimbing pun akan memiliki tanggung jawab di situ karena secara langsung dia yang melakukan pembimbingan, sehingga ketika ada sebuah kesalahan ataupun yang misalnya yang biasanya terjadi sih plagiarisme itu ya, plagiat itu. Jadi pembimbing juga akan ketiban malunya gitu ya. Jadi memang harus giat ya, harus baja mentalnya itu untuk melakukan proses-proses itu. Ada mahasiswa yang dimarahi, terus nggak pernah lagi bimbingan, ada itu. Yang angkatan saya itu 2010, kalau sidangnya 2014, baru wisuda 2019, bayangkan. Berapa tahun itu? Dia sudah sidang, tapi ketika revisi, yang mungkin dimarahi atau seperti apa, yang hilang. Baru ketemu lagi sama saya 2020 kemarin. Dan akhirnya sudah juga. Dan 2010, 10 tahun. Bayangkan. Nah, itu permasalahan terkait mental. Baik, terdapat pertanyaan lainnya Pak di room chat dari Saudari Eka Rita Permata Patricia. Izin bertanya Pak, apa boleh meneliti suatu kesenian, misalnya tari, dengan menggunakan metode sejarah? Karena kalau dilihat dari biasanya munculnya suatu kesenian berhubungan dengan hal-hal di luar nalar, seperti hal gaib, legenda, dan lain-lainnya. Dipersilakan Pak untuk dijawab. Kesenian ya. Atau tadi dengan menggunakan metode sejarah. Suatu kesenian berhubungan dengan hal di luar nalar, seperti gaib, legenda, dan sebagainya. Ini dalam kajian sejarah lokal, mata kuliah sejarah lokal, saya selalu menyuarakan bahwa kita harus memberikan batasan yang jelas antara fakta dengan fiksi gitu ya. Karena itu dua hal yang sangat berbeda dan itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Saya kira sumber-sumber yang bersifat fiksi atau bukan fakta ilmiah itu harus dikesampingkan. Apalagi dalam metode sejarah. Metode sejarah itu kan ada kritik sumbernya gitu ya. Dan dalam kritik sumber itu biasanya akan terpatahkan ya sumber-sumber yang fiksi itu. Jadi saya kira kalau memang mau mengambil tema mengenai kesenian seperti itu, jangan ambil jangan ambil substansi yang mungkin lebih ke subjeknya misalnya dan lain sebagainya. Mungkin penarinya bagaimana perkembangan tari itu gitu ya, minat masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau
eh, kajian mengenai tarinya itu diisi dengan hal-hal di luar nalar seperti gaib, legenda dan lain sebagainya, saya kira itu akan sulit gitu ya. Itu tidak akan diterima secara akademis, secara fakta ilmiah, dia akan tertolak. Dan yang paling penting ambil sejarahnya ya, itu Eka, jangan ambil mengenai keseniannya, itu sudah di luar ranah kita itu. Kalau di PGRI saya pernah membaca skripsi-skripsi mahasiswa sentra Tasik, ya dia memang benar-benar tarinya ya, misalnya filosofi dari gerakan ini seperti apa, gitu, maknanya apa, itu udah bagian dari kajian kesenian gitu. Kalau kita dari keilmuan sejarah, ya bukan di situ ya, tetapi lebih bagaimana ke perkembangannya gitu dan sebagainya, bukan ke tarinya. Apalagi kalau tari itu harus dikaitkan dengan hal-hal di luar nalar yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah gitu ya. Intinya dalam penulisan ilmiah itu kita sudah memasuki era positivisme. Jadi segala sesuatu itu harus diukur berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Kalau dia tidak ilmiah, dia tertolak biasanya. Harus ditolak gitu ya. Karena ya tadi ya saya katakan kita harus benar-benar memberikan batasan yang jelas antara mana yang fakta, mana yang fiktif gitu. Kalau sejarah itu ya berdasarkan fakta. Kalau kajian sastra misalnya itu boleh fiktif gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, pada intinya memang semuanya harus rajin-rajin berdiskusi dengan pembimbingnya ya. Kalau bisa memang ajukanlah judul skripsi itu sedini mungkin biar nanti menjadi bahan diskusi antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Tapi kalau uh, malas untuk berdiskusi, malas untuk ngadep pembimbingnya, maka proses skripsi itu akan berjalan lebih lama. Karena judul yang kita ajukan itu belum tentu diterima langsung gitu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pembimbingnya masing-masing yang itu membutuhkan waktu. Makanya sedini mungkin setelah kegiatan ini silakan kalian tentukan temanya mau seperti apa, judulnya apa, lalu ajukan ke pembimbing dan jangan satu judul, siapkanlah 3 judul minimal. Ini kira-kira judul yang ingin saya lakukan di skripsi misalnya. Lalu ajukan ke pembimbing, biar pembimbing nanti yang melihat dari 3 judul itu mana yang lebih matang misalnya, mana yang lebih siap secara data, mana yang lebih bisa di backup sama pembimbingnya gitu. Karena judul bagus saja tidak cukup ya. Judul bagus tetapi ketika kita melihat ketersediaan datanya sangat kurang, ya itu tidak dimungkinkan untuk tulis misalnya. Gitu. Jadi salah satu pertimbangan memilih judul adalah ketersediaan sumber. Iya. Kira-kira logis nggak mengangkat sumber ini dengan sumber yang ada? Judulnya logis nggak kira-kira? Kalau nggak logis, ya biasanya pembimbing akan menolak. Oh, jangan ambil judul ini, nggak ada sumbernya ini. Atau mungkin ada tapi sumbernya kamu harus ke Jakarta. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kalian sanggup ya silahkan, nggak masalah. Baik Pak, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baiklah Pak, mungkin pertanyaan teman-teman yang lain telah terjawab. Mungkin dapat kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada hari ini, Pak. Oke, kalau begitu mungkin yang lain sudah menyiapkan pertanyaan, tetapi ingin diajukan ke narasumber lain, ya itu lebih bagus gitu ya. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, saya belum terlibat secara langsung dalam proses pembimbingan skripsi dan pengujian gitu ya. Mungkin nanti alumni-alumni kita yang sudah melalui hal itu bisa lebih banyak berbicara dan mereka memang lebih menjurus dalam penulisan skripsi ya. Kalaupun saya harus bercerita mengenai bagaimana proses skripsi saya di masa itu, ya tentunya sudah berbeda dengan masa sekarang gitu ya. Apalagi yang saya lakukan adalah studi pustaka yang sekarang lagi nggak laku di prodi kita gitu. Lebih banyak ke penulisan sejarah sosial, revolusi fisik, dan sejarah lokal. Jadi mungkin nanti untuk itu silakan tadi yang sudah menentukan passionnya ke arah mana, mungkin ke sejarah lokal ya bisa nanti banyak pertanyaan ke Kak Helen, ke sejarah sosial mungkin bisa ditanyakan ke Kak Alif nanti ya, atau revolusi fisik nanti bisa tanyakan ke Kak Niki dan teman-teman yang lain gitu ya. Saya kira mereka-mereka yang lebih fresh, baru fresh from the open gitu ya, baru banget melalui proses itu, saya kira tidak akan jauh-jauh lah dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi memang lebih on point, lebih banyaknya pengetahuan dapat dari mereka nanti. Oke, kalau tidak ada ya sudah, kita coba sampai di sini. Baiklah, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah pula sesi penyampaian materi dari narasumber pertama kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Reza Muhammad Palib, MPD, yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bernilai ibadah bagi kita semua. Dan untuk teman-teman sekalian, diarahkan untuk dapat mengisi link absen yang telah tertera di room chat. Baiklah, karena sekarang sudah mendekati pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan jadwalnya saatnya hadirin untuk beristirahat dan makan siang, dan pada pukul 13.30 kami undang kembali teman-teman untuk hadir mengikuti kembali acara sharing session kita yang kedua. Bagi para audiens, dipersilakan untuk beristirahat dan bersantap siang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih panitia. Silakan semuanya nanti mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu ya, karena jarang-jarang narasumbernya mau bersedia hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya. Rata-rata yang akan menjadi narasumber itu adalah mereka-mereka yang sedang menempuh studi S2, baik itu di UGM atau di UI, ada juga di UNY, ada yang di UPI, ada yang di UNJ gitu ya. Artinya memang saya tekankan bahwa tidak ada kewajiban khusus bagi mereka. Nah, ini murni bentuk pengabdian. Maka alangkah lebih baiknya, alangkah lebih beradabnya kita mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu ya. Kita harus menghormati mereka yang sudah menyediakan waktunya. Kalau dalam posisi seperti tidak open camp, tidak mau berbicara gitu ya, itu alangkah menyedihkannya. Jadi harus lebih aktif lagi nanti, harus lebih aktif, harus lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena kegiatan ini murni untuk kalian gitu ya, nggak ada manfaatnya untuk mereka juga sebenarnya. Hanya bentuk pengabdian, ini manfaatnya sepenuhnya untuk kalian, agar lebih siap dalam menjalani proses skripsi ke depan. Itu ya, mohon panitia untuk ditekankan semua angkatannya agar dapat hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu ya. Siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan di forum ini. Itu saja saya kira ya. Terima kasih panitia, saya izin keluar. Baik Pak, terima kasih kembali Pak.